Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, meskipun dalam keadaan seperti ini. Jadi pada hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai tumbuhan berpembuluh melalui video yang telah Ibu kirimkan. Jadi pada video kali ini kalian harus memperhatikan apa yang Ibu jelaskan dan kalian simak. Kita mulai dari tumbuhan berpembuluh itu apa? Jadi, tumbuhan berpembuluh itu juga disebut dengan Tracheophyta atau tumbuhan yang mempunyai pembuluh angkut dan mempunyai bagian-bagian tubuh yang terdiri dari akar, batang, dan daun sejati. Tumbuhan berpembuluh ini dilihat dari ciri umumnya seperti yang Ibu sebutkan tadi, yaitu memiliki akar, memiliki batang, dan memiliki daun sejati. Nah, tumbuhan berpembuluh ini diklasifikasikan berdasarkan tumbuhan tidak berbiji dan tumbuhan berbiji. Untuk yang tumbuhan tidak berbiji itu ada Psilophyta, yang kedua ada Lycophyta, yang ketiga ada Sphenophyta, dan yang keempat ada Pterophyta. Untuk yang selanjutnya itu ada tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji ini dibagi menjadi dua, yaitu ada berbiji terbuka atau yang disebut dengan gymnosperma dengan divisi Coniferophyta, yang kedua ada Cichadophyta, yang ketiga ada Gingophyta, yang keempat ada Genetophyta. Sedangkan yang kedua ada berbiji tertutup atau yang disebut dengan Angiosperma, ada divisi Anthophyta. Untuk tumbuhan yang tidak berbiji, itu contohnya adalah tumbuhan paku. Seperti yang Ibu berikan gambar seperti ini. Mungkin di daerah kalian banyak tumbuhan paku yang Ibu tampilkan saat ini. Perlu kalian ketahui bahwa tumbuhan paku itu disebut dengan Pteridophyta atau Filicophyta. Tumbuhan ini adalah tumbuhan yang telah memiliki sistem pembuluh sejati atau kormus, tetapi tidak menghasilkan biji untuk reproduksinya. Nah, untuk morfologinya itu bagaimana sih? Morfologi ini juga disebut dengan ciri-ciri yang tampak pada saat kita melihat langsung pohonnya itu. Yang pertama itu ada yang berupa pohon, kemudian ada yang epifit, mengapung di air, dan kemudian hidrofit. Ada juga yang berupa terna dengan rizoma menyangganya. Untuk yang daunnya itu berukuran bervariasi, kemudian entan yang masih muda selalu menggulung seperti ganggang biola, kemudian daun pakus itu hampir selalu daun majemuk. Kemudian untuk yang daur hidup dari tumbuhan paku-pakuan ini, apakah kalian tahu bagaimana daur hidup dari tumbuhan paku-pakuan ini? Mungkin kalian sedikit mengetahui. Sekarang Ibu akan menjelaskan lebih detailnya bahwa daur hidup dari paku-pakuan ini mengalami pergirian keturunan yang terdiri dari dua fase, yaitu fase gametofit dan fase sporofit. Kemudian bentuk generasi fase gametofit ini dinamakan protalus atau protalium. Nah, kemudian rotalium berkembang menjadi antheridium, organ penghasil spermatozoid atau sel kelamin jantan, dan archegonium yang disebut dengan penghasil ovum atau sel telur. Spora yang dihasilkan langsung tumbuh menjadi benang sari atau kantung embrio. Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah klasifikasi dari divisi Psilophyta. Psilophyta itu disebut juga dengan paku telanjang yang bersifat primitif. Kenapa disebut dengan paku telanjang? Nah, ini ada ciri-cirinya. Yang pertama karena memiliki daun, kemudian yang kedua memiliki struktur kecil dan berbentuk sisik, contohnya adalah Psilotum. Kemudian divisi tumbuhan ini termasuk ke dalam tumbuhan yang tidak berbiji, seperti paku kawat, kemudian seperti paku ekor kuda, kemudian seperti paku sejati dan Psilophyta. Untuk divisi yang kedua itu ada Sphenophyta. Sphenophyta ini juga disebut dengan Equistophyta. Tumbuhan ini disebut sebagai paku ekor kuda. Ciri-cirinya meliputi memiliki daun yang mirip dengan kawat, kemudian batangnya mirip dengan ekor kuda, contohnya adalah Equisetum. Nah, nanti pada slide terakhir Ibu memberikan contoh dari divisi-divisi tersebut. Untuk yang selanjutnya itu ada divisi Lycophyta.
Silikopita ini memiliki ciri-ciri beberapa. Yang pertama ada memiliki struktur daun yang mirip rambut dan batangnya mirip kawat. Kemudian hidup di hutan tropis dan hidup secara epifit pada pohon. Adapun di daerah subtropis, tumbuhan ini hidup di dasar-dasar hutan. Kemudian spora pada Silikopita ini ada yang jantan dan ada juga yang betina. Untuk divisi yang selanjutnya itu ada divisi Pteropita. Pteropita ini sering disebut dengan paku sejati. Kenapa disebut begitu? Karena tumbuhan paku-pakuan ini sudah memiliki batang, daun, dan akar yang sejati, yang dapat kita lihat langsung bahwa itu ada daun, ada akar, dan ada batang. Kemudian daunnya ini besar yang disebut juga dengan megafil. Batangnya dapat tumbuh di bawah tanah seperti rizoma. Kemudian daunnya mudah menggulung. Terus pada spesies ini termasuk divisi seperti paku sarang burung dan tumbuhan paku suplir. Nah, sekarang kita beralih kepada tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji ini merupakan salah satu contohnya, bisa kita lihat pada gambar yang Ibu tampilkan. Apakah kalian tahu tumbuhan berbiji itu apa? Iya, betul, ada yang betul. Bahwa tumbuhan berbiji merupakan kelompok tumbuhan yang berkembang biak generatif menggunakan biji yang dihasilkan oleh bunga. Nah, jadi pada tumbuhan berbiji, akar, batang, dan daun itu memiliki fungsi tersendiri. Untuk akarnya sendiri, yaitu untuk mengokohkan batang sebagai organ pernapasan, menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah, kemudian menyimpan cadangan makanan seperti pada singkong, wortel, bunga dahlia. Untuk bagian-bagian akarnya itu ada rambut akar, kemudian ada tudung akar. Selanjutnya fungsi pada batang. Fungsi pada batang yaitu untuk mengangkut air, kemudian mengangkut hasil fotosintesis sebagai organ pernafasan. Pada organ pernafasan itu disebut juga lentisel. Kemudian bagian-bagian dari batang itu apa aja sih? Nah, ini Ibu jelaskan bahwa bagian-bagian pada batang itu ada pembuluh kayu atau silem, fungsinya untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Kemudian ada pembuluh tapis atau disebut dengan flum untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tanaman. Kemudian fungsi pada daun. Daun ini memiliki fungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis karena daun memiliki kloroplas. Kemudian sebagai organ pernapasan tepatnya di bagian stomata daun. Untuk bagian-bagian daun itu memiliki jaringan tiang atau palisade, kemudian jaringan bunga karang terdapat bintik-bintik yang disebut kloroplas, dan mulut daun atau stomata, tempat keluar masuknya udara, berkas pembuluh tapis dan pembuluh kayu yang membentuk tulang daun. Untuk fungsi bunga tersendiri dari tumbuhan berbiji yaitu sebagai alat perkembangbiakan, pembuahan, kemudian bagian-bagian bunga itu meliputi dari tangkai bunga, dasar bunga, putik alat kelamin betina yang menghasilkan sen kelamin betina, kemudian benang sari yang merupakan alat kelamin jantan. Kemudian selanjutnya itu ada tumbuhan biji terbuka atau gimnosperma. Nah, perlu kita ketahui bahwa gimnosperma ini atau tumbuhan biji terbuka merupakan tumbuhan yang memiliki biji terbuka, artinya biji telanjang atau tidak tertutup daging buah. Nah, untuk gimnosperma ini terbagi terjadi 4 divisi. Ada Conoferophyta, ada Cicadophyta, dan ada Genetophyta. Oke anak-anak ibu sekalian, apakah kalian tahu ciri tumbuhan dari berbiji terbuka itu? Oke, baik. Jadi di sini ibu akan menjelaskan juga berdasarkan PPT yang telah ibu buat. Itu ciri tumbuhan berbiji terbuka itu yang pertama ada pohonnya berakar tunggang, kemudian daunnya berbentuk seperti jarum, kecil, tebal, dan tipis lebar. Kemudian untuk alat kelamin jantan dan alat kelamin betina disebut sebagai strobilus yang mengandung sporangnya. Nah, kemudian ada juga tumbuhan biji tertutup atau angiosperma. Angiosperma adalah tumbuhan biji tertutup yang bijinya itu ada di dalam buah. Angiosperma ini bereproduksi dengan menghasilkan mycospora, kemudian megaspora yang merupakan gamet betina, dan organ reproduksinya itu berupa bunga.
Kemudian di sini Ibu menampilkan ciri-ciri dari anggota monokotiledon. Nah, ini maksudnya monokotil kita sudah dari SMA, SMP mungkin kita sudah mengetahui apa sih monokotiledon ini. Jadi kan monokotiledon ini adalah merupakan berbiji tunggal atau merupakan satu daun lembaga saja. Itu ciri-cirinya memiliki akar serabut, kelopak bunganya berlipatan, kemudian urat daun sejajar, contohnya seperti pada jagung, kemudian seperti pada anggrek, kemudian seperti pada bunga tasbih, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua itu ada anggota dikotiledon. Nah, kalau yang tadi kan monokotil artinya satu daun lembaga. Untuk yang dikotil ini memiliki dua lembaga pada bijinya. Ciri-cirinya itu ada berakar tunggang, kemudian memiliki kelopak bunga berkelipatan 4 atau 5, kemudian urat daunnya menjari. Ini contohnya seperti pada mangga, pada lada, kemudian pada nangka. Lalu ciri dari tumbuhan biji tertutup itu apa aja sih? Nah, untuk yang pertama itu ada alat perkembangan berupa bunga, kemudian pada organ tubuh akar batang sudah bisa dibedakan dengan jelas, kemudian daunnya mencirip, mencari, sejajar, dan beraneka ragam. Untuk adanya pembuahan ganda terjadi 2 kali dalam peleburan. Antara sel spermatozoid dengan sel telur akan menghasilkan zigot atau biji. Kemudian antara sel spermatozoid ini dengan inti kandung lembaga sekunder menghasilkan cadangan makanan. Nah, jadi ini merupakan beberapa gambar dari contoh tumbuhan berpembuluh. Untuk yang gambar pertama itu ada paku kawat, mungkin di sekitar kita ada. Untuk yang kedua itu ada paku ekor kuda. Kemudian foto yang ketiga itu ada paku sejati atau yang sering kita sebut mungkin itu adalah paku-pakuan atau pakis. Nah, ini ada gambar selanjutnya yaitu yang disebut dengan salvinia. Kemudian ada suplir, ini biasanya ditemukan di atas air kan. Jadi anak-anak, berikut tadi adalah video yang dapat Ibu sampaikan ke kalian dalam bentuk video. Karena mengingat keadaan seperti ini, kita tidak bisa belajar dengan tatap muka secara langsung. Namun jangan sampai hal tersebut menyurutkan kita untuk dalam belajar. Semoga kita selalu semangat untuk tetap menuntut ilmu walaupun dalam keadaan jaga jarak seperti ini. Nah, apabila ada pertanyaan, kalian nanti bisa kirimkan ke Ibu melalui WA group yang sudah kita buat. Kalau begitu, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.